Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 9 akan mempraktekkan Research by Learning dengan materi gaya Lorentz. Saya Afriza Tridiski dengan NPM 20 dan rekan saya Ilham Joputra dengan NPM 24. Saya Marita Aliana dengan NPM 38. Saya Reval Nuralinsya dengan NPM 60. Saya Fardufi dengan NPM 90. Dan saya Afzal Alfarah dengan NPM 98. Baiklah, mari kita saksikan dengan saksama video berikut. Selamat menyaksikan. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Kaidah tangan kanan. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, partikel bermuatan positif maka arah kecepatannya sama dengan arah ibu jari. Arah medan magnet merupakan arah keempat jari, maka telapak tangan menghadap ke atas. Oleh karena arah kecepatan partikel tegak lurus dengan arah medan magnet, maka lintasannya berbentuk melingkar. Rumus gaya Lorentz. FL sama dengan BIL sin alfa. Keterangan, FL sama dengan gaya Lorentz, L merupakan panjang kawat, I merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat, B merupakan kawat medan magnet, alfa merupakan sudut yang dibentuk oleh B dan I. Alat dan bahan. 1. Kawat tembaga ukuran 0,5 mm. 2. Baterai 1,5 volt dan 9 volt. 3. Peniti. 4. Magnet. 5. Gunting. Dan 6. Lakban atau solatif. Tahap pertama untuk membuat salah satu contoh penerapan gaya Lorentz adalah motor listrik. Caranya adalah dengan melingkari kawat tembaga ke baterai kecil beberapa kali. Kemudian, kawat tersebut dibentuk menjadi seperti kumparan lilitan. Dan kemudian kita gunting. Dan tak lupa untuk kita kupas ujung-ujung kawat tembaga nanti agar kawat tembaga lebih mudah menghantarkan listrik. Tahap kedua adalah menempelkan peniti pada kedua sisi baterai berupa tempat listrik positif dan positif negatif. Dan agar peniti tidak mudah lepas, kita gunakan perekat pada peniti ke baterainya. Pertama yang kita uji adalah seberapa berpengaruhnya magnet terhadap gaya Lorentz yang terjadi. Pada uji pertama kali ini, kita gunakan baterai 1,5 volt dan 4 lilitan kumparan sebagai variabel tetap. Lalu, kita gunakan satu magnet pada uji pertama ini. Nampak gaya Lorentz yang terjadi kurang kuat dan buktinya terlihat kumparan bergerak sedikit saja. Kemudian kita lakukan percobaan kedua dengan menggunakan kumparan yang sama dan baterai yang sama. Namun magnet yang tadinya satu sekarang menjadi dua. Nampak perbedaan bahwa kumparan lilitan berputar lebih cepat. Hal ini membuktikan bahwa gaya Lorentz semakin kuat.
Dan dengan hal ini kita dapat menyimpulkan besar kecilnya magnet mempengaruhi gaya Lorentz. Lanjut, uji kedua adalah mengenai seberapa berpengaruh kumparan lilitan terhadap gaya Lorentz yang ada. Pada ujian kali ini, kita menggunakan baterai 1,5 volt dan magnet 2 buah sebagai variabel tetap. Lalu pada ujian ini kita gunakan kumparan lilitan sebanyak 4 lilitan. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita uji kedua dengan menggunakan 6 kumparan lilitan pada variabel yang tetap. Nampak pada uji kali ini kumparan berputar lebih cepat daripada menggunakan 4 kumparan lilitan tadi. Hal ini menunjukkan bahwa panjang kawat mempengaruhi besarnya gaya Lorentz. Kemudian pada ujian ketiga kali ini adalah masih berdasarkan rumus gaya Lorentz. Variabel terakhir yang kita uji adalah mengenai seberapa berpengaruhnya listrik terhadap besarnya gaya Lorentz. Pada uji pertama ini kita gunakan variabel tetap berupa 2 buah magnet dan 6 kumparan lilitan serta menggunakan baterai 1,5 volt dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian dengan masih menggunakan variabel tetap, kita rubah volt listriknya menjadi 9 volt. Maka hasilnya seperti ini. Nampak jelas bahwa listrik yang diberikan gaya Lorentz yang terjadi akan semakin besar. Dengan dibuktikannya bahwa kecepatan putaran kumparan listrik dengan menggunakan listrik 9 volt ini nyatanya lebih kencang dan bertahan lama dibandingkan hanya menggunakan 1,5 volt saja. Berdasarkan uji coba terhadap gaya Lorentz dengan rumus F sama dengan BIL sin alpha, maka memang benar setiap variabel baik itu B medan magnet, I kuat listrik, L panjang kawat sangat mempengaruhi besar dan kecilnya gaya Lorentz yang dihasilkan. Baiklah, mungkin itu saja hasil dari praktikum kami mengenai gaya Lorentz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh, assalamualaikum lagi ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi RBL Research by Learning dengan materi gaya Lorentz. Adik-adik.